Shalom anak-anak, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-18 ya, tentang Raja Ahazia dan juga Elia dan juga api dari sorga. Ya, kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami. Biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Jadi pada zaman itu anak-anak, ada seorang raja bernama Raja Ahazia. Raja Ahazia ini memimpin kerajaan utara dari Israel. Jadi Israel itu ada dua kerajaan, kerajaan selatan dan juga kerajaan utara. Kerajaan utara ini dipimpin oleh Raja Ahazia. Nah, kerajaan yang dipimpin Raja Ahazia ini membuat bangsa Israel itu tidak taat kepada Tuhan. Mereka menyembah patung-patung berhala di bawah pimpinan Raja Ahazia ini. Jadi Raja Ahazia ini membuat bangsa Israel menjadi tersesat. Nah, suatu ketika raja ini mengalami sakit ya. Jadi dia mengutus para prajuritnya untuk pergi. Tapi pergi kemana? Bukan pergi ke Tuhan, tetapi pergi kepada patung-patung untuk menanyakan apakah dia akan sembuh atau tidak. Jadi patungnya itu terletak di sebuah tempat bernama Ekron ya. Jadi Raja Ahazia ada di Samaria, mereka pergi ke Ekron. Tetapi belum sampai di Ekron, di tengah jalan mereka dicegat oleh Nabi Elia ya. Jadi para prajurit yang diutus raja dicegat. Tanya, mengapa kamu pergi ke Ekron? Apakah tidak ada Allah Israel sehingga kamu harus pergi ke Ekron menyembah yang bukan Allah yang hidup? Dan kemudian mereka balik kasih tahu kepada Raja Ahazia, kami tadi di jalan dihadang oleh seseorang ya, seseorang. Gimana ciri-cirinya? Mereka bertanya, kemudian dijelaskan dia memakai ikat pinggang kulit dan juga pakaian bulu. Oh, aku tahu itu si Elia. Nah, kemudian raja pun mengirim 50 pasukan beserta dengan perwira pergi untuk menemui Elia. Kemudian Elia berkata kepada mereka, apabila aku Nabi Allah yang maha tinggi, biarlah api akan turun untuk membakar habis kalian semua. Jadi api dari surga membakar habis mereka semua. Karena tujuan mereka datang untuk menangkap Nabi Elia. Kemudian dikirimkan lagi 50 pasukan selanjutnya. Wah, ini ada bangkai apa? Kok ada api di sini? Mereka pun bertanya-tanya. Ya, jadi mereka 50 prajurit selanjutnya beserta dengan perwiranya mereka datang juga untuk menangkap Elia. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Sama ya. Mereka juga ditimpa oleh api dari surga yang menghanguskan mereka dan membakar habis mereka. Jadi sudah habis sekitar 102 orang ya. Jadi 50 prajurit di pertama, kemudian 50 prajurit kedua beserta perwiranya. Jadi ada 102 orang. Datang lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga ini dia datang kemudian dia bilang apa yang telah dilakukan Tuhan kepada pasukan-pasukan sebelumnya, kiranya dia mendapat belas kasihan ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia. Turunlah bersama para prajurit ini untuk menemui Raja Ahazia. Nah, akhirnya Nabi Elia ini pun ikut turun bersama prajurit yang dikirim ya, utusan yang ketiga ya. Jadi 50 orang ditambah 1 orang per perwira ya, mereka pergi dan turun. Nah, sesampai di istana raja, kemudian Elia pun berkata kepada Ahazia, karena apa yang sudah kamu lakukan, kamu tidak akan bangun dari tempat tidurmu dan kamu akan sakit hingga meninggal di tempat engkau berbaring. Karena apa yang sudah dilakukan Raja Ahazia salah ya anak-anaknya, jadi menjadi seorang pemimpin yang menyesatkan banyak orang ya. Jadi bukan karena hal yang baik yang dilakukan, tetapi hal yang buruk, sehingga firman Allah kepadanya bahwa dia akan sakit sampai dia akan meninggal di tempat tidur. Jadi dia tidak bisa kemana-mana. Kemudian anak-anak meninggallah Raja Ahazia. Nah, dari kisah firman Tuhan kita hari ini mau mengajarkan buat kita semua bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin atau kita dikasih tugas untuk melayani dalam hal apapun, kita sebagai siswa, kita sebagai anak, ataupun
sebagai orang tua, kita punya tugas dan peran masing-masing. Ingat, kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Jadi lakukan sesuatu yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu seturut dengan yang Tuhan mau, bukan seturut dengan keinginan kita, sehingga kita bisa tersesat seperti Raja Ahazia tadi. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.